Dan tiba-tiba, satu persatu anggota tim Happy datang dan langsung naik ke atas panggung. Akhirnya semua anggota tim Happy memutuskan untuk bermain di final. 星星战斗法师，星星正轨，一窜坏；星星治疗师，小手冰凉；星星召唤师，媚光；星星忍者，伟人不倦；星星降帽师，星星游侠，包土。星星战队。Setelah itu, mereka kembali berkumpul di rumah kontrakan tim Happy. Saat mereka sedang berkumpul di meja makan, Wei Chen bercerita kalau dia tidak jadi menjual akun gamenya saat itu karena digagalkan oleh Bowzi, yang tiba-tiba masuk dan merobek kontrak perjanjiannya. Lalu masing-masing dari mereka semua bercerita tentang kemana perginya mereka waktu itu. Dan di sini mereka berencana untuk membantu Yekyu memperbaiki senjatanya yang rusak di pertandingan kemarin. Saat semua item pada Myriad Manifestation Umbrella dilepas untuk mencari letak kesalahannya, Yekyu tiba-tiba mendapat pencerahan dari sahabat lamanya Sumukyu. Dia menyadari bahwa bagian yang bermasalah adalah tongkatnya atau bagian dasarnya. Setelah mengetahui itu, Yekyu lalu memberitahukan kepada teman-teman satu timnya. Dan selanjutnya mereka membagi tugas untuk mencari material yang dibutuhkan untuk mengupgrade senjatanya kembali. Di sisi lain, Xiao Shikin yang sedang mengadakan rapat tim Excellent Era, dia memberitahukan bahwa Glory telah membuka 5 level baru, yang artinya semua pemain harus menyelesaikan misi dan berlatih lagi untuk mencapai level tertinggi yang tadinya 70 menjadi 75. Saat rapat berlangsung juga diperkenalkan anggota tim yang baru yaitu Qiu Fei, yang baru saja promosi dari tim 2. Dan untuk kalian ketahui, Qiu Fei adalah anak didik dari Yekyu sendiri saat masih di Excellent Era. Lalu dia dikirim untuk belajar ke luar negeri karena masalah temperamennya saat berada di Excellent Era. Dan sekarang dia sudah kembali ke Excellent Era untuk mencari Yekyu. Namun Yekyu malah sudah pergi membentuk tim baru. Dan diceritakan di sini, kemampuan, profesi, bahkan watak Qiu Fei sama dengan Sun Xiang. Maka, Xiao Shikin merekomendasikan mereka berdua untuk latihan bersama sebagai senjata utama tim Excellent Era. Di sisi lain, tim Happy sudah menyelesaikan banyak misi dan mencetak high score. Mereka semua bekerja keras demi mendapatkan material terakhir untuk upgrade Myriad Manifestation Umbrella, yaitu Blue White Crystal. Namun, ternyata tim Excellent Era sudah lebih dulu mengambil item tersebut dengan memecahkan rekor baru dalam menyelesaikan misi. Lalu tim Happy memikirkan cara lain untuk mendapatkan material tersebut, yaitu dengan menyelesaikan misi normal secara berulang-ulang. Lalu Guguo memperlihatkan seluruh anggota guild dan fans yang datang untuk membantu menyelesaikan misi dan mendapatkan Blue White Crystal yang sangat langka. Berkat bantuan yang diberikan oleh semua orang, Guguo akhirnya mendapatkan Blue White Crystal, material terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Myriad Manifestation Umbrella. Saat tim Happy sedang mengambil foto untuk foto profil, tiba-tiba mereka mendapat kabar dari official bahwa peraturan untuk pertandingan final telah dirubah, yaitu ditiadakannya babak individu dan diganti dengan sistem poin di mana tim akan mendapatkan 2 poin jika dapat membunuh satu anggota tim lawan. Di sisi lain, di Excellent Era, diperlihatkan Su Mucheng dipanggil oleh manajer Tao untuk membicarakan soal perpanjangan kontrak selama 3 tahun dan mendapatkan pelatihan pribadi dari mentor. Namun, Su Mucheng menolak tawaran tersebut. Di sini Tao mencurigai Su Mucheng karena ingin pindah ke tim Happy. Atas dugaan tersebut, Tao lalu melarang Su Mucheng mengikuti pertandingan final karena khawatir dia akan sengaja mengalah agar tim Happy mendapatkan kemenangan. Di sini Su Mucheng menjelaskan bahwa dia adalah pemain profesional. Selama dia berada di bawah tim Excellent Era, dia akan bermain maksimal untuk tim tersebut.
Dan diperlihatkan 3 jam menuju pertandingan final, kedua tim masih mematangkan strategi masing-masing. Sesampainya tim Excellent Era tiba di gedung pertandingan, para wartawan yang mengetahui kalau kontrak Su Mucheng akan segera berakhir, mereka langsung mencecar Su Mucheng dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Di sisi lain, di tim Happy, Little Tang yang terlihat bermain lagi juga dicecar pertanyaan tentang janjinya akan pensiun jika kalah di pertandingan terakhirnya. Lalu di sini dia meminta maaf akan kesombongannya tempo hari dan berkata bahwa ia akan tetap bermain meskipun harus ingkar janji. Sambil berjalan menuju area pertandingan, Ye Qiu mengingatkan kembali tentang role masing-masing anggotanya dan strategi yang akan dijalankan. Dan diperlihatkan di sini para pemain senior pun ikut menyaksikan pertandingan final ini secara langsung dari bangku penonton. Dan Shao Tian yang terlihat cocok sekali dan bisa sangat natural menjadi caster dalam pertandingan final kali ini. Akhirnya waktu pertandingan yang udah dinantikan, caster membacakan lagi aturan baru untuk pertandingan final kali ini. Jadi hanya ada 2 partai, yaitu pertandingan arena dan pertandingan tim, di mana kedua tim akan menurunkan 6 pemain pada masing-masing partai, dan skor akan dihitung berdasarkan berapa banyak musuh yang berhasil dibunuh. Saat pertandingan dimulai, dari tim Happy, Little Tang yang pertama maju untuk bertanding. Sementara dari tim Excellent Era, yang maju adalah Xiao Shiqin. Di sini tim Happy sempat kaget karena perkiraan mereka Sun Xiang yang akan maju pertama untuk mengambil perhatian. Dan juga keputusan tim Excellent Era juga menegaskan kalau Sun Xiang sudah mulai bisa mengontrol egonya untuk mengedepankan kebaikan seluruh tim. Melawan salah satu master taktis, di atas kertas Little Tang mempunyai APM atau action per minute atau gerakan tangan yang jauh lebih cepat dari Xiao Shiqin. Namun dia terlihat kesulitan menghadapinya karena perbedaan pengalaman yang terlalu jauh. So Little Tang akhirnya kalah dengan menyisakan 70% HP Xiao Shiqin. Diperlihatkan saat pertandingan berakhir, Ye Qiu dan Guo Guo menghibur Little Tang dengan mengatakan kalau Xiao Shiqin berada di posisinya sekarang sebagai salah satu master taktis memang beralasan, karena dia memang pemain pro dengan kemampuan yang bisa disejajarkan dengan Ye Qiu sendiri. Pemain selanjutnya yang akan melawan Xiao Shiqin adalah Mo Fan. Diperlihatkan di sini, dia tetap kerepotan melawan Xiao Shiqin karena kesulitan untuk mendekati Xiao Shiqin dan juga terlalu cepat mengeluarkan skill. Dan akhirnya Mo Fan kalah karena kurang bisa memanage skill, so dia tidak bisa melawan balik. Sampai di sini Xiao Shiqin sudah mendapatkan 4 poin dengan mengalahkan 2 pemain dari tim Happy. Pemain selanjutnya yang maju melawan Xiao Shiqin adalah Yifan. Diperlihatkan, Yifan memulai pertandingan dengan sangat baik. Dia menunjukkan kalau dirinya sudah berada di level yang berbeda sekarang. Di sini Xiao Shiqin yang masuk ke dalam perangkap Yifan terlihat kerepotan untuk mengatasinya.
Namun sayangnya di detik-detik terakhir, saat Xiao Shiqin akan kalah, dia berhasil membuat Yifan masuk ke dalam perangkap ranjau yang sudah dia pasang sebelumnya. Akhirnya pertandingan selesai dengan hasil imbang, karena dua-duanya sama-sama mati. Pertandingan selanjutnya adalah Ye Qiu melawan Qiu Fei, anak didiknya sendiri. Diperlihatkan, Qiu Fei sempat mendominasi di awal pertandingan. Lalu tiba-tiba Ye Qiu menghilang dan Qiu Fei tidak bisa berkutik menghadapi serangan combo yang dikeluarkan Ye Qiu, yang menegaskan perbedaan kemampuan yang sangat terlihat antara mentor dan muridnya. So Ye Qiu dapat dengan mudah mengalahkan Qiu Fei. Lalu selanjutnya giliran Sun Xiang yang akan menghadapi Ye Qiu. Sebelum mereka berdua saling berhadapan, Ye Qiu yang HP-nya hampir habis, tanpa rasa malu, melakukan regenerasi HP terlebih dahulu sebelum bertanding. Setelah XP-nya terisi sampai 70%, mereka baru saling berhadapan di tengah-tengah map. Diperlihatkan, di sini Sun Xiang menunjukkan beberapa skill terbaru setelah ada update untuk kenaikan level, dan kemampuannya juga sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Dan Ye Qiu tidak mengetahui bagaimana kerasnya Sun Xiang berlatih demi pertandingan ini. Namun, saat posisinya udah di atas, penyakitnya kambuh. Dia jadi sombong dan takabur. Dan saat XP-nya tersisa tinggal 10%, ternyata selama pertandingan tadi, dia hanya mempelajari One Autumn Leaf atau akun miliknya sendiri waktu di Excellent Era, yang sekarang equipment-nya sudah dimodifikasi. Dan saat Ye Qiu memahami cara bermain Sun Xiang, dia dapat membalikan keadaan. Dan saat Sun Xiang mengeluarkan skill ultinya, Sun Xiang dapat membelokkan skillnya sampai 180 derajat yang membuat semua penonton takjub. Namun semuanya dibuat heran ketika yang menjadi pemenangnya adalah Ye Qiu. Dan saat diputar tayangan ulangnya, ternyata Ye Qiu memanfaatkan ulti milik Sun Xiang untuk mendekatinya sendiri. Dan saat sedang mengendalikan ultinya, Sun Xiang adalah sasaran empuk karena tidak bisa menahan serangan atau menghindar. Ye Qiu akhirnya memenangkan pertandingan kali ini dengan sangat dramatis, dengan HP yang cuma tersisa 0,03% aja. Agak lebay juga sih. Saat pertandingan selesai, diperlihatkan Sun Xiang yang bisa lebih menerima kekalahan sekarang dan terlihat lebih dewasa.